بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan kutambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, ingat, wala in kafartum, kalau kamu ingkar, kalau kamu tutupi nikmat ini, ingat ancaman Allah yang luar biasa. Inna azabi lasyadid, azabku amat sangat keras. Begitu hamba itu bersyukur kepada Allah, lari ke atas bukit Safa, pergi ke atas bukit Marwah, tidak ada setetes air pun yang diperoleh, tapi dia tidak pernah kufur nikmat, dia tidak pernah sumpah serapah, tidak ada caci maki yang keluar dari lidahnya. Padahal suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia berada di bumi para nabi Makkah al-Mukarramah, dia tidak pernah mengucapkan kata yang buruk, tak pernah suudzon kepada Allah, hatinya bersyukur. Padahal dia perempuan yang katanya lemah, rapuh, tapi dia perempuan yang bersyukur. Perempuan itu bernama Hajar. Dia datang dengan langkah kaki yang gontai, lemah, tapi hatinya tetap kuat dan kokoh. Ternyata wahai Hajar, bukan kakimu yang kokoh dan kuat itu yang mengeluarkan air. Kau lari ke Safa, kau pergi ke Marwah, tak kau temukan setetes air. Tapi kalau Allah mau berikan balasan kepada hati yang bersyukur, air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berdiri, dari tumit Ismail yang menggeserkan tumitnya ke atas gurun pasir yang panas, memancar air. Lalu Hajar mengatakan, Zamzami, Zamzami, berkumpullah air, berkumpullah air. Subhanallah, Masya Allah, air itu berkumpul sampai hari ini 3.816 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Hari ini kita meminum, semua kita di sini pernah meminum air Zam-Zam, buah dari syukur seorang hamba Allah. Allah berjanji, kalau kau bersyukur akan kutambah. Jadi kalau kita lihat ada orang zikirnya panjang, tegaknya lama, ayatnya agung mulia, mulutnya terus berkomat kamit, sebetulnya yang bersyukur itu apanya? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang di dalam jasad itu rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia penggerak motornya itu adalah hati, dan hati itu yang bersyukur kepada Allah. Maka mata ikut bersyukur membaca Al-Quran, telinga ikut bersyukur mendengarkan tausiah, hati ikut bersyukur mengagungkan Allah, otak ikut bersyukur berpikir tentang nikmat-nikmat karunia Allah, kaki bersyukur melangkah ke rumah Allah, tangan bersyukur mengagungkan. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang sendimu mesti kau berikan sedekahnya. Itu semua adalah buah dari hati yang bersyukur. Kalau engkau belum menikah, pandanglah saudaramu yang masih mencari jodohnya, maka kau akan bersyukur. Kalau engkau belum sarjana, sebentar lagi sedang menulis skripsi, pandanglah sahabatmu yang tidak sanggup untuk berkuliah karena biaya, karena dana, maka datang syukurmu. Unzur ila man huwa asfala minka, pandang orang yang berada di bawahmu, maka kau akan bersyukur. Oh, kalau begitu Islam ini mengajarkan orang menjadi pasif, tidak ada persaingan. Bukan tidak ada persaingan, dia tetap memandang ke atas prestasinya. Kalau engkau berbuat untuk dunia, bukan hadis Nabi, ucapan azhar dari sahabat, i'mal lidunyaka, untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi kalau sudah engkau berpikir tentang akhiratmu,
ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau akan mati esok hari. Salat terakhir, wa anta muwaddi'un, seakan-akan engkau pada salat itu, itulah salatmu yang terakhir. Salat subuh ini seakan-akan inilah salat subuh yang terakhir, maka akan tertanam rasa khusyuk, rasa tawadu, rasa takut. Dan yang terpenting dari semua itu adalah rasa syukur kepada Allah. Amal pertama yang kita lakukan malam ini adalah amal syukur. Apa ungkapan syukur kita? Begitu mata terbuka tadi, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalaulah bukan karena nikmatmu ya Allah, aku tidak mungkin hidup subuh ini, aku tidak mungkin bangun malam ini, aku tidak mungkin dapat ridhamu. Maka aku ungkapkan syukur, alhamdulillah. Kalau yang datang itu nikmat, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau yang datang itu sakit, susah, gundah gulana, musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik juga untuk dirinya. Orang beriman mendekat kepada Allah dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Betapa indah orang beriman, ketika dia bersyukur dibalas lebih daripada yang satu, ketika dia bersabar maka balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar balasannya ajrahum, balasan yang mereka terima bighairi hisab. Apa sih arti bighairi hisab itu Pak Ustadz? Unlimited, tidak dapat dihitung oleh siapapun. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah baitan mithlahu fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Jelas balasannya. Lalu bagaimana dengan orang yang bersedekah? Kama sali habbah, satu butir ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu butir tumbuh 7 bulir, dalam satu bulir ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah kuasa untuk melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha mengetahui. Tapi untuk orang yang bersyukur dan bersabar diberikan karunia yang luar biasa. Tapi syukur itu berawal dari hati, melihat ke bawah, bersyukur melihat yang nikmat diberikan Allah. Syukur lawannya kufur. Syakara lawannya 3 huruf, kafara. Syukur tampakkan, syukur perlihatkan, syukur tunjukkan, kafar menutupi, seolah-olah nikmat Allah tidak pernah ada. Gimana keadaan kamu sekarang? Waduh, saya sedang susah. Yang dilihatkannya susahnya, padahal dia bernafas itu nikmat. Pori-pori yang diberikan Allah nikmat, dari pori-pori sampai paru-paru diberikan Allah nikmat. Udara yang kau hirup nikmat, tanah yang kau injak nikmat, bumi yang kau jalani nikmat. Kenapa sedikit syukurmu? Mengapa kau masih kufur? Maka diulang berkali-kali. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Menetes air mata makmum saat mendengar imam membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Saat sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mengapa engkau tidak bersyukur? Mengapa kau masih mendustakan nikmatmu? Kenapa kamu menangis tadi? Aku merasa tidak menjadi hamba Allah bersyukur selama ini. Punya anak, punya istri, punya keluarga, badan sehat walafiat, tidak pernah menempelkan kening ke lantai untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah. Aku hamba yang kufur selama ini, maka aku menangis, meneteskan air mata. Ainani, 2 mata, la yamassuhuman nar,
kedua mata ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Siapa dia? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur malam, bergadang di waktu malam. Kenapa? Karena bermunajat, karena berperang jihad, menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in. Kedua mata itu akan selamat dari azab Allah. Adapun mata yang tidak tidur malam karena Real Madrid Barcelona, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah masa lalu, cukuplah yang sudah-sudah, yang akan datang kita perbaiki. Munajat, memohon kepada Allah, semuanya berawal dari liyattakhidha ahadukum qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakira, lidah yang senantiasa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, di lidah ringan, saqilatani fil mizan, tapi pada timbangan mizan berat, habibatani ila rahman, dan kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman yang maha pengasih penyayang. Pendek, singkat, padat, tapi Ar-Rahman sayang. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir ini adalah afdaluz zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu, 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala minal aminin, dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan selamat dari neraka jahanam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat sedang ramai-ramai berkumpul. Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk ramai-ramai? Ngapain ramai-ramai? Apa kata sahabat menjawab, "Nazkurullah wa nahmaduhu." Kami berzikir, mengagungkan, memuji Allah. Wallahi, demi Allah, ma ajlasukum illa hadza, kalian bukan karena hanya untuk zikir saja, bukan urusan yang lain, bukan, kami duduk hanya berzikir saja. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul beramai-ramai, yadhkurunallah, mereka berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam batin hati mereka. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah, turun berkah dan rahmat. Hafats bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat yang ada bersama Allah. Ketika malaikat yang tadi malam ikut solat subuh bersama kita, selesai mereka solat subuh, mereka menghadap Allah membawa catatan-catatan, karena ada malaikat malam dan ada malaikat siang. Yata'aqabuna fikum, malaikat bergantian. Jadi malaikat itu pakai dua sip siang dan sip malam. Ketika malaikat yang tadi malam selesai solat subuh, mereka melapor kepada Allah. Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada yang tidak tahu dan kepada orang yang tidak mau tahu. Hai malaikat, ya,
Apa yang dilakukan hambaku tadi malam, tadi subuh? Mereka berkumpul ya Allah. Di mana? Di Az-Zikra. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir mengagungkanmu. Pernahkah mereka melihat aku? Belum. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Tidak pernah. Pernahkah mereka menyaksikan surgaku? Tidak sama sekali. Andai mereka pernah menyaksikan itu, bagaimana kira-kira, bagaimana agaknya zikir mereka? Tentulah zikir mereka lebih ramai, lebih hebat, lebih dahsyat, dan lebih luar biasa. Dibanggakan Allah Ta'ala majlis zikir kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin ya Rabbal Alamin. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan Malakul Maut, bukan Malik, bukan Ridwan, bukan segala macam malaikat yang bernama, tapi malaikat yang tidak disebutkan namanya. Yatufuna 'alal ard. Malaikat-malaikat itu berkeliling di atas bumi. Setelah mereka keliling, mereka menemukan ada sekelompok manusia sedang berkumpul. Lalu malaikat itu memanggil malaikat yang lain. Halummu, mari kemari. Inilah yang kalian cari. Halummu ila hajatikum. Ini yang kalian cari selama ini. Malaikat yang ditugaskan Allah hanya untuk mencari majlis-majlis zikir. Makanya di dalam majlis zikir itu kita dibanjurkan berdoa. Kenapa? Karena doa kita ikut diaminkan oleh para malaikat. Hatinya susah, stres, depresi, gundah gulana, turun ketenangan karena malaikat mendoakan dia dengan dua doa. Orang yang duduk di majlis zikir, di dalam majlis, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia. Allahumma arhamhu, rahmati ia. Ampunkan mereka, rahmati mereka. Ampunkan mereka, rahmati mereka. Ampunkan mereka, rahmati mereka. Doa itu tidak putus selama hamba itu melakukan zikir, kecuali dua. Yang pertama yahdas, wudunya batal. Yang kedua yang sorif, keluar dari masjid. Selama wuduknya belum batal, selama dia tidak keluar masjid, maka malaikat menyertai dalam doa, ampunkan dia, rahmati dia. Lisanan dzakira, qalban syakira, hati bersyukur. Wa lisanan dzakira, lidah berzikir. Yang ketiga, yang terakhir, wa zaujatan salihatan tu'inuhu 'alal akhirah. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala imanihi. Istri yang solihah, yang mampu membantu imannya. Maka punya istri yang bisa menolong iman. Pulang bawa uang 1 koper, dia nanya, mas ini dari mana? Aku siap untuk makan sekali sehari mas, tapi aku tidak siap masuk neraka jahanam walau sedetik. Itu yang menolong keimanan. Yang zaman sekarang itu gimana? Mas, kita masuk neraka sebentar aja pun gak apa-apa. Yang penting kita hidup mewah kaya raya. Merusak keimanan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang. A'wajuha a'laha. Tulang yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa untuk lurus, dia akan patah. Kalau dipaksa lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut, engkau akan ikut bengkok. Berapa banyak pemimpin perusahaan, direktur, karena ikut istri yang bengkok jadi direktur bengkok. Kenapa? Karena mengikut. Maka istausu lin nisa'i khaira, sampaikanlah pesan yang baik-baik kepada perempuan. Kenapa? Ketika engkau mendapatkan itu, jangan kau lepaskan. Dialah yang akan menolong engkau di hadapan Allah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Saudaraku yang masih lajang, yang masih sendiri, andai kau paling banyak zikirmu, paling khusyuk, tahajud, munajat, doamu, kau iman masih setengah sampai engkau menikah.